yang Ibu sayangi dan Ibu rindukan. Masih sudah kangen ya? Sama dong, Ibu juga kangen sama kalian. Karena sudah beberapa minggu kita nggak belajar bersama di sekolah karena keadaan bangsa kita yang akhir-akhir ini terjadi pandemi virus corona. Tapi tidak apa-apa, kita harus tetap semangat belajar meskipun tidak di sekolah, ya. Hari ini pada video kali ini kita akan belajar karena kita sudah masuk tema 8, pelajaran kita tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Tapi dalam video ini Ibu akan batasi, kita bahas subtema 1 tentang aturan keselamatan di rumah. Sudah baca-baca belum? Bukunya di buku pena, di LKS, kemudian ada di buku paket bagi yang sudah memiliki. Oke, nah setiap aturan di dalam subtema 1 ini kita bahas tentang aturan di rumah, ya, aturan di rumah. Nah, setiap aturan itu harus kita lakukan dengan penuh ketaatan, ya. Kalau misalnya ada aturan harus bangun pagi, ya kita harus bangun pagi. Pukul berapa? Nah, beda-beda ya. Ada yang pukul 5, ada yang pukul 6, ada yang pukul 5.30 gitu. Nah, setiap melakukan kegiatan sebaiknya selalu diatur dengan jadwal. Nah, kalau jadwal, kamu punya jadwal nggak di rumah? Punya nggak? Misalnya bangun pagi mulai jam 5, setelah bangun kemudian 5.30 mandi, kemudian pukul 6 sarapan, 6.30 berangkat ke sekolah. Misalnya seperti itu jadwal kegiatan sehari-hari dan lebih bagus lagi kalau kita memilikinya. Nah, untuk bisa menepati setiap jadwal itu, kita harus bisa membaca jam. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara membaca jam. Kita sama-sama belajar ya. Nah, setelah melihat jadwal tadi, jadwal sehari-hari yang kalian lihat tadi, itu pasti kita otomatis akan melihat jam. Misalnya kita pulang sekolah jam berapa, dilihat jam berapa, 15.00. Kemudian kita tidur atau belajar sore jam berapa gitu. Nah, coba sekarang di rumah kalian coba lihat jam masing-masing. Sekarang sudah pukul berapa? Sudah? Bisa dilihat? Ada yang sudah bisa membaca jam? Sekarang pukul berapa? Jarum panjangnya di angka berapa? Jarum pendek di angka berapa? Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu mau kasih tahu bahwa jam itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu jam analog. Jam analog itu seperti jam dinding di rumah yang ada jarumnya, seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Ini namanya jam analog. Yang kedua yaitu jam digital. Nah, jam digital itu seperti ini. Oke. Nah, oh ya, ini adalah hasil karya dari murid Ibu dulu ya, waktu kelas 2 tahun lalu. Bagus ya. Nah, ini terbuat dari kertas karton, diberi spidol, diberi tulisan, ada 2 jarum di sini. Ya. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya, kalau pada jam analog itu ada berapa jarum? Coba dijawab. 2? Oh, ada yang jawab 3. Yang betul yang mana? 3, betul sekali. 3 ya, ada 3. Nah, apa saja sih? Yang pertama itu jarum pendek. Jarum pendek itu ini, jarum pendek ya. Ini jarum pendek. Gunanya apa?
Jarum pendek itu untuk apa? Sebagai penunjuk jam, ya, sebagai penunjuk jam. Nah, yang kedua itu jarum panjang. Jarum panjang itu ini yang lebih panjang, namanya jarum panjang. Yang ketiga itu ada jarum detik. Ini di sini kebetulan tidak ada, ya. Tapi di rumah kalian masing-masing pasti ada. Yang biasanya warna merah itu, yang suka cepet gitu ya, ininya jalannya. Nah, itu namanya jarum detik sebagai penunjuk detik. Ya, ada berapa? Coba diulangi. Ada berapa jarum? 3. Yang pertama jarum pendek sebagai apa? Sebagai penunjuk jam. Yang kedua jarum panjang sebagai penunjuk menit. Yang ketiga jarum apa? Betul, jarum detik sebagai penunjuk detik. Nah, sekarang sudah tahu ya, ada 3 jarum yang ada di jam analog. Oke, sekarang Ibu jelaskan. Nah, yang ini jarum pendek di angka 6, kemudian jarum panjang di angka 12. Ini berarti pukul berapa? Betul, pukul 6. Pukul 6 tepat, ya. Ketika jarum panjang di angka 12, berarti itu menunjukkan jam tepat. Pukul 6 tepat, kemudian pukul 7 tepat, kemudian pukul 8 tepat, begitu ya. Nah, seperti ini. Pukul 8 tepat. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan setiap jarum panjang. Misalnya kalau kalian lihat jam, terus ada jam 2, jarum panjangnya kelewat sedikit gini. Nah, ini menunjukkan jam berapa? Betul, jam 7, pukul 7 lebih 5 menit. Jadi, setiap kita lompat 1 angka pada jam analog ini itu 5 menit, ya. Jadi, 5 menit, kemudian 10 menit, terus 15 menit, betul, 15 menit, 20 menit, kemudian 25 menit, 30 menit, 35 menit, 40 menit, 45 menit, kemudian 50 menit, 55 menit, dan sampai ke sini 60 menit. Jadi 1 jam itu ada berapa? Ada 60 menit, ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian belajar sudah sampai subtema berikutnya, misalnya begini. Nah, jarum pendek di angka 6, jarum panjang di angka 2. Ini menunjukkan pukul berapa? Betul, ada yang jawab tadi pukul 6 lebih 10 menit. Jadi kita sama-sama belajar ya, menghitung pukul berapa itu, menunjukkan pukul berapa, ya. Oke. Nah, sekarang kamu sudah bisa membaca jam. Nah, sekarang lihat lagi, coba lihat lagi sekarang pukul berapa, ya. Pukul berapa, lebih berapa menit, gitu ya. Kalau kamu sudah bisa membaca jam dengan benar, berarti kamu juga harus belajar untuk melakukan semua jadwal dengan tepat waktu. Jadwal yang seperti tadi yang kamu lihat tadi. Nah, oke. Sudah paham ya? Sudah paham? Oke, nanti sampai di rumah praktek. Nanti Ibu akan kasih tugas. Tugas kalian untuk salah satunya adalah membuat ini. Ya. Oke, sekarang dengarkan Ibu. Dengarkan, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, buatlah jadwal kegiatanmu dalam 1 hari. Seperti yang kamu lihat tadi, dari pagi bangun jam berapa, sarapan jam berapa,
mandi jam berapa, berangkat sekolah, kemudian pulang sekolah, terus belajar, mungkin ada yang les jam berapa, kemudian ada waktu mungkin nonton TV sebentar, terus sampai tidur malam jam berapa. Ya masih ingat nggak setiap hari di agenda ditulis jam berapa tidurnya? Tidur maksimal pukul 8 malam ya. Itu yang pertama. Tugas pertama membuat jadwal kegiatan dalam satu hari. Kemudian nanti tugas tersebut ditulis di buku tugas PPKN. Kemudian setelah selesai difoto dan dikirimkan ke ibu melalui Google Classroom. Yang kedua, tugasnya adalah membuat jam analog seperti ini ya. Ini termasuk tugas matematika, nanti nilai keterampilan ya. Membuat jam analog seperti ini bahannya bebas, yang penting bagus. Mau dari kertas karton boleh, mau dari tutup kaleng cat juga boleh, mau dari barang-barang bekas yang tidak dipakai juga boleh. Yang penting jamnya bagus dan bisa awet, bisa digunakan untuk belajar ya. Nah, ada ketentuannya tapi jam analognya diameter minimal 20 cm. Setelah selesai nanti kalian bisa foto memegang jamnya terus dikirimkan ke ibu. Oke? Ya, paham ya? Yang ketiga sekarang ambil buku tugas matematika. Yuk, ibu tunggu ya. Ambil buku tugas matematika, ditulis soalnya. Tugasnya adalah sudah pegang pensil. Tugasnya nomor 1 itu kalian menggambar, cuma 5 gambar. Menggambar jam analog seperti ini ya, di tugas matematika. Nanti boleh pakai koin, boleh pakai lingkaran supaya agar lingkarannya itu bagus, jangan miring-miring lingkarannya, nanti nilainya juga berkurang. Oke. Yang nomor 1 pukul 10 tepat. 10.00. Ya, nomor 2 pukul 7.00. Pukul 7 tepat. Yang ketiga, nomor 3 pukul 6 tepat. Sudah ditulis? Yang terakhir, belum ya, nomor 4. Nomor 4 pukul 3 tepat. 3.00. Sudah? Yang terakhir pukul 4.00. Pukul 4 tepat ya. Sudah ditulis, ada 5 soal dan kalian menggambar di buku tugas matematika. Oke. Tugas ini juga setelah selesai nanti difoto kemudian dikirim ke Google Classroom kita. Oke, ya sudah mengerti ya anak-anak? Kalau belum mengerti boleh diulang lagi, nanti video ini boleh ditonton ulang lagi berkali-kali ya. Demikian yang ibu sampaikan pada hari ini, pada video kali ini. Semoga kalian semakin semangat untuk belajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.